Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky dari Marketing Accurate, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Accurate Online. Lalu selain itu saya juga akan menjelaskan gimana sih implementasinya terhadap perusahaan yang Ibu kelola. Nah, sebelumnya saya sudah mendapatkan info kalau Ibu itu perusahaannya bergerak di bidang retail ya Bu ya, toko kelontong. Ibu jual barang-barang atau produk sembako kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Saya izin mulai penjelasan fiturnya ya. Jadi ini adalah tampilan awal dashboard Accurate Online-nya. Yang sama-sama kita samakan persepsinya ya Bu ya. Di sebelah kiri ini ada namanya modul Bu, kita sebutnya. Nah, ketika kita klik modul ini, di dalamnya ada namanya fitur. Gitu. Oke, baik. Langkah awalnya apa sih kalau kita mau pakai sistem Accurate ini? Pertama, kita input barangnya dulu Bu. Kita jual apa? Kita input di modul persediaan, lalu pilih fitur barang dan jasa. Nah, kita ambil contoh, kita mau jualan Aqua ya Bu ya, Aqua 600 mili. Nah, untuk satuannya kita paste. Nah, kita ambil asumsi lagi, kita jualan Indomie ya Bu ya. Indomie, satuannya paste. Lalu kita simpan. Nah, kita bisa lihat data barang dan jasa yang sudah kita input di list hijau ini Bu. Nah, sudah tampil ya. Nah, ini ada keterangannya kuantitasnya masih nol Bu. Nah, karena kuantitasnya masih nol, stoknya juga yang dapat dijual masih nol, maka kita harus adakan stoknya dulu Bu. Kita beli ke vendor gitu. Untuk beli ke vendor, kita ke menu pembelian, kita pilih pesanan pembelian. Kita PO dulu Bu ke vendor. Nah, untuk vendornya contoh, untuk Aquanya kita pesan di PT Aqua. Oke, lalu kita search barangnya Aqua. Kita pesen 100 piece Bu, sebagai contoh dengan harga per piece-nya Rp2.000. Lalu kita lanjut, lalu kita simpan. Nah, selain itu kita mau order Indominya juga ya Bu ya. Kita pilih vendornya, ini kalau Indomie, contoh kita pesan di PT Indofood. Kita simpan, kita pilih barangnya Indomie, kita pesan 100 piece juga, dengan harga belinya per piece-nya Rp3.000 Bu. Lalu kita lanjut. Nah, setelah itu kita simpan, kita bisa cek list PO yang sudah kita input di list hijaunya Bu. Nah, sudah tampil ya Bu ya, PO-nya ke PT Indofood dan PT Aqua. Nah, kalau kita udah PO, lalu kita terima barangnya Bu dari vendor. Nah, kita terima contoh dari PT Aqua, lalu barangnya kita pilih. Oh, maaf Bu, untuk karena kita sudah bikin PO, nah kita tinggal ambil aja Bu datanya, kita tarik datanya dari pesanan. Untuk nomor terimanya kita isi 01, kita pilih tarik dari pesanan, kita pilih PO-nya ya Bu ya. Oke, lalu kita lanjut. Oke, setelah itu kita simpan, barangnya sudah diterima. Setelah itu kita terima Indomie juga nih Bu dari PT Indofood. Nomor terimanya 02, kita ambil lagi Bu dari pesanan. Itu, lalu kita lanjut. Kita simpan. Nah, kita bisa cek lagi di list hijaunya. Nah, ini kita sudah terima barangnya Bu, statusnya sudah diterima. Terus kira-kira bisa nggak sih Mas kalau misalnya invoice penerimaan barangnya ini saya mau cetak? Oh, bisa banget Bu. Bisa klik aja tadi, lalu kita pilih cetak. Oke, baik, kurang lebih seperti ini Bu untuk tampilan invoice penerimaan barang dari Accurate-nya. Gitu, daftar barangnya namanya Indomie, kita terima 100 piece ya Bu ya. Nah, lalu kita tutup. Lalu kalau kita udah terima barang, biasanya vendor ngirimin tagihan Bu. Gitu. Kita tagihannya dari mana? Dari PT Aqua, kita ambil lagi. Oh, maaf Bu, nomor fakturnya kita isi 001 misalnya. Kita ambil lagi nih Bu dari penerimaan barang yang sudah kita terima. Kita pilih. Nah, ini fakturnya nomor 01 yang tadi ya Bu ya. Kita lanjut. Nah, lalu kita simpan fakturnya. Lalu kita dapat tagihan juga Bu dari Indofood. Kita isi lagi. Nomor fakturnya kita ambil lagi dari penerimaan. Kita pilih, lalu kita lanjut, kita simpan lagi. Nah, kita bisa cek lagi faktur yang kita dapat dari vendor di list hijau ini Bu. Nah, gitu. Setelah itu kita mau bayar nih Bu, tagihan dari vendor. Kita lakukan namanya pembayaran pembelian. Oke, kita mau bayar kemana? Ke PT Aqua. Bayarnya pakai apa? Kita pakai kas kecil misalnya Bu ya. Nah, lalu kita ambil datanya, faktur Aqua mau kita bayar, kita hitung nilai bayarnya, lalu kita simpan. Setelah itu kita mau bayar juga tagihan yang dari PT Indofood. Kita bayar pakai kas kecil, lalu kita ambil datanya, kita lanjut hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan lagi Bu. Nah, setelah itu kita bisa cetak juga Bu invoice yang sudah kita bayarkan. Contohnya seperti ini Bu, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini Bu ya. Itu. Oke, lalu kita tutup. Nah, ketika kita sudah melakukan pembayaran, nah kita bisa cek laporannya Bu. Laporan apa yang bisa kita cek? Laporan laba ruginya Bu. Kita bisa cek. Oke, kita refresh. Nah, ini masih nol. Kita bisa cek lagi di neraca kontrolnya Bu. Tampilkan data dengan saldo nol. Nah, kita punya persediaan senilai 500.000. Nah, kalau Ibu mau lihat nih persediaannya apa aja sih yang senilai 500.000 itu, kita tinggal klik aja Bu. Nah, nilai dari penerimaan barang dari PT Aqua senilai 200.000 dan dari PT Indofood 300.000 Bu. Gitu. Oke, kita sudah lihat laporannya. Nah, sekarang kan posisinya kita udah punya barang Bu.
sudah punya stok juga yang bisa dijual. Baru nih Bu, sekarang selanjutnya kita jualan. Nah, untuk jualan itu kita pakai modul penjualan, lalu kita ke pesanan penjualan Bu. Kita bisa input nama pelanggannya, misalnya Budi. Oke, Budi beli Aqua 600 ml sebanyak 10 piece. Dengan harganya kita jual Aqua per piece-nya 4.000. Tuh, kita lanjut. Nah, setelah itu kita simpan. Selain itu ada juga Pak Rudi. Pak Rudi pesan Indomie. Pesan Indomie sebanyak 10 piece dengan harga jual kita per piece-nya 5.000. Tuh, lalu kita lanjut, kita simpan. Ketika sudah ada yang pesan, kita kirim nih Bu barangnya ke customer. Kita kirim, Pak Budi, kita ambil aja nih Bu datanya dari pesanan. Oke, kita tarik datanya, lalu kita simpan, lalu kita kirim juga ke Pak Rudi. Kita ambil lagi datanya dari pesanan, kita tarik, kita lanjut, lalu kita simpan. Nah, kita sudah melakukan pengiriman ke Pak Budi dan Pak Rudi. Setelah itu kita kirimkan invoice Bu ke mereka Bu. Pilih faktur penjualan. Oke, faktur penjualan kita cari. Contoh kita mau tagih ke Pak Budi. Kita ambil fakturnya dari pengiriman. Kita tarik lagi datanya. Oke, baik. Nah, kita simpan Bu fakturnya. Kalau mau kita cetak juga bisa. Nah, ini untuk tampilan invoice-nya Bu, kurang lebih. Ini adalah tampilan default dari Accurate-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Kita tagih lagi ke Pak Rudi. Pak Rudi kita tarik dari pengiriman. Oke. Lalu kita simpan gitu. Kita bisa cek faktur yang sudah kita input di list hijau ini ya Bu ya. Oke, dengan status belum lunas karena baru kita tagih Bu, Pak Rudi dan Pak Budi belum bayar gitu. Sekarang kita misalkan Pak Budi dan Pak Rudi bayar Bu. Nah, kita masuk ke penerimaan penjualan. Oke, kita terima dari Pak Budi, kita masukkan kemana? Ke kas kecil. Contoh, kita ambil lagi Bu, kita tarik datanya, lalu lanjut, kita pilih hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Oke, kita lihat penerimaannya dari Pak Budi, gitu, nilai pembayaran 40.000. Setelah itu kita terima lagi dari Pak Rudi nih, terima dari Pak Rudi, masukkan lagi ke kas kecil, kita ambil lagi, kita tarik datanya, kita lanjut, hitung nilainya, lalu kita simpan. Itu setelah itu sekarang untuk proses langkah-langkah penjualannya sudah selesai, kita sudah sampai ke penerimaan penjualan. Kita bisa cek Bu laporannya Bu, cek laporan laba ruginya, kita refresh. Nah, kita sudah melakukan penjualan Bu, nilai penjualannya 90.000 dengan BPP-nya 50.000 dan laba kotornya 40.000 gitu. Terus misalnya gini, Ibu kan di toko itu ada biaya bayar listrik, gimana sih cara inputnya gitu kan ya. Kita bisa input Bu, untuk beban-beban listrik kita pilih kas dan bank, kita pilih pembayaran Bu. Contoh, kita ambil dari kas kecil. Nah, kita ketik aja Bu di sini beban listrik. Kita bayar listrik nih Bu per bulan. Contoh kita ambil bayar listriknya Rp2.000 Bu sebulan. Oke, kita lanjut. Lalu kita simpan. Nah, kita bisa langsung cek lagi di laporan. Nanti biayanya langsung masuk Bu ke biaya operasional, masuk ke beban listrik. Lalu otomatis pendapatannya pun berkurang. Yang tadinya 40.000 berkurang 2.000 jadi 38.000 ya Bu ya. Oke. Gitu, baik. Selain bayar listrik, Ibu mungkin ada karyawan Bu di toko yang harus kita bayarkan gajinya tuh Bu. Nah, kita juga bisa Bu input gajinya di sini. Kita ambil dari kas kecil, kita ketik aja Bu gaji di sini. Nah, contoh, Ibu bayar gaji karyawan per bulan 5.000. Kita lanjut. Lalu kita simpan. Setelah itu kita cek lagi di laporannya Bu. Karena laporan di Accurate Online ini akan terbentuk secara real time Bu ketika Ibu menginput transaksi. Gitu. Kita cek lagi. Nah, sudah masuk nih Bu beban gaji, upah dan honorer senilai Rp5.000. Nah, pendapatannya kita pun berkurang Bu. Tadinya 38.000 berkurang 5.000 jadi 33.000. Itu. Oke. Selain itu, misalnya Ibu ada karyawan yang Ibu berikan tunjangan kesehatan Bu, gitu. Ibu bisa juga kita di pembayaran kita ambil dari kas kecil. Nah, ini kita namanya tunjangan kesehatan, kita cari akunnya. Beban tunjangan kesehatan. Nah, tunjangan kesehatan yang Ibu mau kasih ke karyawan berapa sih? Contoh Rp500. Kita lanjut. Nah, kita simpan. Kita cek lagi Bu di laporannya. Nah, ini sudah masuk Bu beban tunjangan kesehatan untuk karyawan. Oke. Setelah itu misalnya ada karyawan Ibu yang mau meminjam uang perusahaan Bu, atau bahasa kita kasbon gitu Bu. Kita bisa juga Bu. Kita input di sini. Lalu kita cari namanya kasbon. Kasbon karyawan. Misalnya dia kasbonnya berapa sih? Rp1.000. Kita lanjut, kita simpan. Oke, kita cek lagi Bu di laporan neraca. Kita refresh. Oke, kita bisa cek, wah ini nih Bu, kasbon karyawan ada 1.000. Gitu. Nilai persediaannya sisa 450.000. Gitu. Oke, baik. Setelah itu
Misalnya apa namanya, ibu ada apa, ibu kan ada kardus Indomie. Nah, kardus Indomie itu ibu jual, lalu ibu jadikan pemasukan ke kas kecil bu. Nah, itu bisa juga bu. Nah, kita masuk ke pembayaran, mohon maaf, kita ke kas Bank, kita ke penerimaan. Nah, namun untuk penambahan nominal ini kan bukan dari kegiatan jual beli di toko ibu ya. Jadi kita masukkan hasil penjualan apa namanya kardusnya ke pendapatan di luar usaha bu namanya. Pendapatan di luar usaha lainnya. Tuh, kita catat nih, jual kardus Indomie. Nilainya berapa sih? 700. Nah, kita lanjut, kita simpan. Nah, kita cek lagi Bu di laporan neracanya. Oke. Maaf Bu, kita cek di laporan laba rugi, kita refresh. Oke. Nah, ini sudah masuk Bu pendapatan di luar usaha lainnya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin Bu? Oh, ini ya Bu, misalnya kemarin Ibu ada pembeli yang Ibu lebih ngasih barangnya Bu. Misalnya ternyata Pak Budi beli Aquanya 10, Ibu kasihnya 11. Sedangkan Pak Rudi beli Indominya 10, Ibu kasihnya 9. Gimana untuk di stoknya? Nah, kita ada namanya fitur penyesuaian persediaan Bu, gitu. Coba kita bisa, misalnya Ibu salah di Aqua. Nah, Aqua itu kan Ibu kelebihan ngasihnya ya Bu ya. Yang harusnya Ibu kasih 10, tapi Ibu kasih 11. Nah, otomatis di stoknya kita kurangi Bu. Jadi kita kurangi 1, lalu kita lanjut. Nah, selain itu Ibu juga kurang nih, harusnya ada pembeli yang beli 10 piece Indomie tapi Ibu kasihnya cuma 9. Maka di Indominya itu kita tambah Bu. Kita tambah 1, kita lanjut, lalu kita simpan. Nah, kita bisa cek di laporannya, kita cek di neracanya Bu. Oh, mohon maaf. Kita cek di ceknya bukan di laba rugi. Nah, kita sudah apa namanya menambah stok dan mengurangi stok ya Bu ya. Itu. Nah, setelah itu contoh Bu, misalnya customernya itu tiba-tiba keesokan harinya balikin Aquanya Bu, Aqua yang kelebihannya itu. Aquanya dikembalikan, terus pembeli yang Indominya kurang itu balik lagi minta kekurangan Indominya Bu. Itu. Kita sesuaikan lagi aja Bu di penyesuaian persediaannya. Gitu. Kita pilih penyesuaian persediaan. Kita ambil lagi Aqua. Tadi kan Aquanya udah kita kurangin. Setelah itu customernya balikin lagi yang satunya Bu. Berarti sekarang kita tambah. Nah, terus yang Indominya kemarin kita apa namanya kelebihan. Kemarin belinya Ibu kasihnya kurang dari 10. Lalu sekarang berarti stoknya kita kurangi Bu. 1. Gitu, lalu kita simpan. Kita bisa cek lagi laporannya. Laporan persediaan. Kemarin ngecek ini nggak sih? Enggak ya? Tapi nilai di mana ya? Cek. Lupa. Di sini emang ada stok. Gimana ngeliatnya ya? Laba rugi nggak ada. Laba rugi khusus penjualan. Kemarin lihatnya di laporan mana ya? Oh iya betul. Oke, baik Bu. Ketika kita sudah melakukan penyesuaian persediaan, kita bisa cek lagi Bu di barang dan jasanya. Stoknya sisa berapa sih? Nah, gitu. Sekarang stoknya Aquanya sisa 90 dan bisa dijual 90, Indominya stoknya sisa 90 juga dan bisa dijual sebanyak 90 gitu. Kita sekarang cek laporan laba ruginya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Neraca indeks kontrolnya coba kita refresh. Oke, baik. Kurang lebih seperti ini ya Bu ya. Oke, untuk rincian buku besarnya. Kurang lebih seperti ini Bu untuk presentasi mengenai penjelasan fitur yang ada di Accurate dan implementasinya terhadap perusahaan Ibu. Gitu. Untuk presentasi kali ini saya cukupkan sampai sini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.